Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mu'alif kitab Al-Fathur Rabbani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari kitab Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram syahidillah lahul Fatihah. Wa thumma ila hadratin sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi syaikhul Al-Fatihah. Azumma ila hadratin Syekhina al-Mukarram Abu Yasyakur Yasin ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bilbidar wa li walidai wa li masyayikh syawalillah ilahul Fatihah. Iyaka na'udhu wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa lal khadinina fi majlisina hadha wa khusan ila ruhi sadiqin majri wa mikhalatin syahidillah lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iyaka na'udhu Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Hukia diceritakan an Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin. Al-Mu'tasimi, yaitu namanya Al-Mu'tasim. Ini Khalifah Al-Mu'tasim.
Jadi pemimpin umat, pemimpin orang-orang beriman namanya Al-Mu'tasim Billah. Ini nama orang. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah ta'ala merahmatinya. Qala, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, waqta khuduri wafatihi, waqta di waktu, khuduri menjelang, wafatihi, wafatnya Amiril Mukminin Al-Mu'tasim Billah. Oh, maaf itu keliru. Qala, berkata Amirul Mukminin, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ya di depan an Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah rahimahullahu taala annahu qala. Beliau berkata, jadi Al-Mu'tasim Billah, waqta khuduri wafatihi, waktu di waktu menjelang wafatnya. Wallahi, demi Allah, ini aku taibun, orang yang bertobat, atau taibun, orang yang telah bertobat, ila azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, mimma, dari sesuatu, fa'altu, yang telah aku perbuat, fi haqqin, pada hak Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal, yaitu imam madhab ahlu sunnah ya. Ma'a, disertai kuni, keberadaan diriku, ma, tidaklah taqallatu, aku bertanggung jawab, min amrihi, min terhadap amrihi, urusan Imam Ahmad bin Hambal, syai'an, sedikit pun, selain aku, atau wa ghairi,
ya, syai'an sedikit pun, wa ghairi selain aku. Karena ada al-mutaqallidu, orang yang bertanggung jawab lidzalika terhadap hal itu, oke, saya jelaskan dulu. Waktu itu waktu yang sangat luar biasa di masa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bersamaan juga masanya dengan Imam Al-Ghazali. Jadi ada seorang pemimpin umat Islam namanya Amirul Mukminin, ya, Al-Mu'tasim Billah. Ini putra Raja Harun Al-Rasyid yang terkenal. Harun Al-Rasyid punya teman siapa? Abu Nawas, ya. Nah, ini dari dinasti Abbasiyah tahun 833 sampai tahun 842 Masehi, abad 8, ya. Nah, Al-Mu'tasim melakukan kebijakan seperti pendahulunya. Al-Qur'an pendahulunya yakni Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Khalifah Al-Mu'tasim memiliki pendahulu namanya Al-Ma'mun. Terkait peristiwa Al-Mihnah, ya, itu peristiwa Al-Mihnah atau inkuisi, nah, atau doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk, dengan memanjarakan Imam Ahmad bin Hambal, ya, Al-Ma'mun memanjarakan Imam Ahmad bin Hambal dan memberikan hukuman cambuk karena Imam Ahmad bin Hambal tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena Khalifah Al-Ma'mun adalah pengikut madhab teologi Mu'tazilah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dulu itu kalau menentang penguasa dihukum, dicambuk, gebui, dimasukkan penjara. Padahal ini imam madhab, ya. Jadi ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, ya, kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Yang selamat Imam Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i sangat diplomatis menjawabnya. Ketika menyebut Al-Quran ini adalah makhluk, ya. Di dalam Al-Quran kan ada firman Allah, ada kalamullah, ya. Kemudian Al-Quran itu kemudian Imam Syafi'i ngacungkan jempolnya dan ini adalah makhluk. Dipikir sama Khalifah Al-Ma'mun ini adalah Al-Quran, padahal ini adalah jempolnya Imam Syafi'i. Makanya jadi ulama harus pinter, jangan terlalu jujur, apalagi menghadapi penguasa, okay. Makanya kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Kalau yang berkuasa Mu'tazilah, ulama-ulama Ahlu Sunnah dibunuhin. Kalau nanti yang ganti yang berkuasa Ahlu Sunnah, yang Mu'tazilah juga dibunuh-bunuhin. Orang dulu itu begitu. Ini sejarah kelam umat Islam. Berbeda pendapat dibunuh,
Kalau di kita kan beda pendapat disesatkan, diancam kalau mati gak diterno. Nah, sama aja. Kalau di Timur Tengah berbeda pendapat dibunuh, ya, beda pendapat teologi akidahnya dibunuh. Kalau di kita gak podo jamaah karo aku, mati gak tak terno nang kuburan. Kalau gak sama-sama aku, nanti kamu mati gak tahlili. Apa bedanya? Sama dengan dulu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ya, kisah ini cuman satu paragraf. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di zamanku banyak ulama bersekongkol dengan penguasa untuk membodohi umatnya sendiri. Ini kata Syekh Abdul Qadir. Jadi banyak ulama yang bersekongkol dengan penguasa untuk membodohi umatnya sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir, ulama menyembunyikan penyakit namanya tiran. Penyakit tiran. Nah, tirani bukan saja sifat buruk seorang penguasa, melainkan sistem kekuasaan yang disetujui oleh ulama. Ini di masa Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga penguasa sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, tidak terbatas kekuasaannya, dan melayani dirinya sendiri. Ini kita dikisahkan di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, abad kelima. Syekh Abdul Qadir Jailani itu abad kelima Hijriyah. Jadi sudah kejadian seperti itu. Kata Syekh Abdul Qadir, banyak ulama tiran. Tahu tiran kan? Suka menindas, kejam. Nah, itu tiran. Rumahnya ulama di masa Syekh Abdul Qadir itu sama mewahnya dengan wazir. Wazir itu menteri kalau bahasa Indonesia. Ya. Zaman sekarang ya mungkin ulama, saya datang ke rumahnya ulama ada liftnya. Padahal kantor saya beli lift itu 2 miliar. Ono lipe. Saya begitu itu ingat dawuhnya Syekh Abdul Qadir. Ciri ulama yang tiran itu yang rumahnya sama dengan rumahnya wazir. Itu. Bayangkan kalau rumahnya ulama di belakang ada kebun binatangnya, berapa operasional per hari? Saya punya kakak punya kucing Anggora 15, saya tanya berapa ini satu hari? Katanya ngasih makan aja 1,5 juta lah. Gimana kalau ada di belakang itu kebun binatangnya? Terus duit dari mana? Perusahaan tidak punya, ini nggak punya. Ini kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama itu punya kuda yang mewah-mewah berderet-deret. Mungkin kalau zaman kita ya kuda yang paling rendah itu Alphard. Terus satunya lagi di garasi sebelahnya ada Range Rover lah kalau zaman sekarang. Terus ada lagi Land Cruiser harga 5 miliar, Rubicon kalau zaman sekarang. Ya kadang saya ini berpikir duitnya dari mana? Perusahaan nggak punya, sawah nggak punya, cuman berorganisasi seperti itu, mobilnya mewah dia sama saya. Saya ditinggali orang tua, sawah yang begitu banyak aja nggak bisa beli Rubicon. Ya saya tidak punya pemikiran apa-apa, cuman saya ingat dawuhnya Syekh Abdul Qadir.
Bayangkan kalau seorang ulama di zaman Syekh Abdul Qadir punya kuda pilihan, punya ini. Kalau di zaman kita terus punya mobil sport Lamborghini gitu 30 miliar, terus digaya apa ora ditumpaki. Ya kita bandingkan di zaman Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, di zamanku ini penguasa dan ulama sepakat membuat rakyat bodoh dan menderita. Rakyat dibuat tergantung karena kelaparan, ya, bukan dididik agar pintar. Kata-kata ulama menakut-nakuti umat demi membela penguasa. Kudu manut karo aku ulama. Ini di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, di zaman kita nggak ada yang begitu. Nggak ada di zaman kita. Zaman kita orangnya soleh-soleh. Agama dipergunakan untuk membungkam rakyat atas nama ketundukan dan kepatuhan suci. Boleh gak melok aku sesat. Ulama selalu mensalahpahami makna sabar. Ya, rakyat didoktrin dengan dalil-dalil agama, diam dan pasrah menghadapi kezaliman. Rakyat diwajibkan ikut ulama, karena ikut ulama adalah ciri-ciri orang soleh. Padahal itu adalah perbudakan atas nama agama dan premanisme atas nama agama. Apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani di abad 5 Hijriyah relevan di abad ke-14 Hijriyah. Sekarang kan abad 14 itu, ya. Kata Syekh Abdul Qadir, apa ciri ulama dan penguasa tiran? Tidak suka dengan peningkatan kualitas pendidikan, akuntabilitas, dan sistem yang membatasi kekuasaan. Kalau dikritiki tidak mau. Kritik katanya menghina. Nah, ini Syekh Abdul Qadir mengisahkan kejadian demi kejadian di masa Syekh Abdul Qadir. Di zaman kita nggak ada ini. Atau Bapak Ibu yang sama dengan diceritakan Syekh Abdul Qadir. Nah, itu terjadi ketika Al-Mu'tasim Billah. Bayangkan, ulama yang mengkritik dicambuk. Akhirnya Al-Mu'tasim Billah itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, bahwa apa yang diperbuat adalah salah. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu loh, ulama besar, muridnya Imam Syafi'i. Itu Imam Hambali itu loh, digebuki sama Al-Ma'mun. Ya, ini kisah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Terus Syekh Abdul Qadir biasanya kalau sudah mengingatkan murid-muridnya, terus ngomongnya Syekh Abdul Qadir bicaranya kan, ya miskin, kamu itu tetap miskin aja jadi orang. Pengetahuannya tidak tambah. Kita lanjutkan, ya miskinu, orang-orang miskin, tak tinggalkan angka olehmu al kalamu perkataan
Fima la yanfa'uka, fima la yang tidak yanfa'uka bermanfaat bagimu. Utruk, tinggalkan. Utrukut ta'assuba, utruk, tinggalkan at-ta'assuba, sikap fanatik. Fil madhabi, di dalam satu madhab. Wastaghil, dan sibukkan. Wastaghil, dan sibukkan. Bisyai'in, dengan sesuatu. Yang fa'uka, yang bermanfaat bagimu. Fit dunia, di dunia. Wal akhirati, dan di akhirat. Sataro, maka akan segera. An qoribin, dalam waktu dekat. Khobaroka, berita tentang dirimu. Wa tadhkuru, wa tadhkuru, dan kamu akan ingat. Kalami, perkataanku. Saufa, kelak. Hindat to'ani, taro, kamu akan melihat. Hindat to'ani, ketika ditusuk. Walaisa, tidak ada. Ala ra'sika, di kepalamu. Khawadatun, topi baja. Isi, berupa sesuatu yatimmu yang rentan.
alaihi, di atas kepalamu, minal jarohati, min berupa ya, minal jarohati berupa luka-luka, farrigh, kosongkan, qalbaka, hatimu, min dari humumid dunya, humumi berbagai kegelisahan ad-dunya, dunia, fa innaka, karena kamu, ma'khudun, orang yang akan diambil, minha, dari dunia, an qoribin, dalam waktu dekat. La tatlub, jangan kamu cari, toibal aishi, toiba enak, al aishi kehidupan, jangan kamu cari toibal aishi kehidupan yang enak ya, enaknya toiba itu. Fiha, di dunia, fama, karena tidak ya kau akan hinggap biyadika, di tanganmu, qala, bersabda siapa, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aisyu, kehidupan sejati, aisyul akhirati, adalah kehidupan akhirat. Ya, pesan Syekh Abdul Qadir, kita nggak boleh fanatik. Kenapa? Fanatik itu biasanya mencerminkan kebodohan, karena nggak bisa mikir sendiri. Fanatik biasanya karena ilmunya kurang cukup, makanya orang memilih fanatik. Fanatik dalam bahasa fikih bisa disebut taklid. Tahu taklid? Pokoknya ikut sajalah. Apa kalau sama saya pokoknya hidup mati derek Guswit, gak boleh itu. Tapi sekarang kan ngetren itu. Syekh Abdul Qadir menyampaikan ke kita, kamu jangan fanatik
terhadap satu madhab. Contohnya menentukan wudhu saja. Imam madhab 4 itu masing-masing dalam penelitiannya bertabrakan. Menyentuh perempuan batal. Kalau sudah jadi istri kata imam yang A nggak batal, kata B tetap batal. Ya, kata Imam Syafi'i karena asal hukumnya ajnabiyah ya tetap batal. Karena antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i sampai Imam Hambali dalam menentukan hukum pun dalam pemikiran-pemikiran beliau itu masing-masing bertabrakan. Terus bagaimana kalau itu menjadi standar akhirat? Padahal kata di dalam hadis yang pertama dihisab adalah sholat. Padahal tiket sahnya sholat dari mana? Dari wudhu. Di dunia saja wudhunya sudah bermasalah. Terus gimana nanti? Itu auditor wudhu di sana. Wah ini gimana ini? Loh, saya kan ikut madhab A. Madhab A ini boleh nggak boleh? Coba kalau disalahkan semua. Di dunia saja sudah saling bertabrakan. Terus gimana? Kira-kira bisa jadi standar nggak wudhu yang seperti itu? Wah, nggak bisa jawab, Gus. Perkara begini nggak bisa jawab berarti taklid saja atau fanatik saja. Jadi ya perlu kita pertimbangkan. Di dunia saja sudah bermasalah, bagaimana di akhirat? Menentukan syarat sahnya wudhu saja sudah bermasalah. Imam satu dan imam yang lainnya juga penelitiannya saling bertabrakan. Terus yang kalau kita belajar filsafat, pertanyaannya bagaimana? Mana yang benar kalau begitu? Coba kalau belajar filsafat, kalau semua bertabrakan, pertanyaan yang kita ajukan adalah kalau begitu mana yang benar? Semua mengatakan benar. Mungkinkah hukum bisa seperti itu? Nah, maka kalau sudah seperti itu diam saja. Kata Syekh Abdul Qadir, angkal kalam wis. Kalau sudah seperti itu diam saja. Kamu ngaji dulu, diam saja. Fi ma la yanfa'uka. Dengan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat bagimu. Tinggalkan sikap fanatik terhadap agama dan madhab. Nah, kenapa Syekh Abdul Qadir menjelaskan begini? Ini seharusnya masuk ke pelajarannya orang-orang yang di PAI, ya cocok PAI. Syekh Abdul Qadir itu membuat satu peta. Yang pertama adalah melihat orang-orang di Baghdad pada waktu itu memiliki kecenderungan yang namanya karakter religius dan budaya religius. Tahu gimana budaya religius itu? Budaya religius. Ternyata yang kita lakukan itu bukan agama, tapi hanya budayanya. Nah, budaya religius. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di saluran mesti nyambung. Gak pernah lihat saluran? Sudah baca? Kan sudah saya kasih clue itu di saluran. Budaya religius itu contoh seperti di sekolah MI, SD, setiap pagi murid-muridnya diajarkan sholat duha berjamaah. Itu namanya budaya religius. Ya. Kemudian mengajak warga sekitar kita, ya, mengadakan istighosah, sholawatan, tibaan, manakipan, bahkan secara nasional
ada istighosah dan doa nasional di Monas. Seperti kemarin itu kan ada itu, ya, di Monas. Itu namanya budaya religius, gitu loh. Kemudian ngetren setiap Jumat bagi-bagi nasi kotak. Itu namanya Jumat berkah. Itu namanya budaya religius. Karena apa yang dilakukan oleh pelakunya tidak ada efek pada dirinya. Contohnya, saya mengadakan gerakan membaca sholawat. Itu yang sholawat beneran. Kalau yang sholawatan bersama grup sholawat, kesana kemari naik panggung pindah-pindah, itu namanya budaya religius. Ya, makanya Bapak Ibu beribadah itu nggak dapat pahala karena yang dilakukan budaya religius. Ngaji mingguan, ngaji itu namanya budaya religius. Semaan setiap hari tertentu, budaya religius. Nah, tapi orang tidak pernah melaksanakan karakter religius. Apa sih karakter religius itu? Jujur, disiplin, patuh. Nah, ngaji gak ngaji ini kan cuma budaya religius. Kalau dia punya karakter religius, apapun alasannya karena sudah terjadwal, saya tetap ngaji. Minimal Agus nyuwun sewu kula mboten saged ngaos. Itu artinya di dalam diri orang itu tidak ada karakter religius. Jangan salah loh ya, semua yang dilakukan orang rata-rata budaya religius. Sehingga kalau yang namanya budaya setelah melakukan tidak ada efek apa-apa pada pelakunya. Memang kalau istighosah nasional permasalahan dari langit runtuh, kan enggak juga, buktinya korupsi tambah merajalela. Nah, gimana? Wong panggungnya yang nyewakan ya koruptor. Di zaman Syekh Abdul Qadir sudah ada, di Baghdad itu seperti itu. Sampai nama Syekh Abdul Qadir dicatut, dipasang di banner di belakangnya sebagai backdrop bahwa ini atas persetujuan Syekh Abdul Qadir. Kalau orang memiliki karakter religius, berarti orang itu jujur, disiplin, patuh menjalani agamanya, tidak perlu ada undang-undang aturan yang banyak, dia patuh. Orang dulu nenek moyang kita itu karakternya religius. Kalau anak cucunya sekarang budayanya saja religius. Dulu kalau sudah dibilang bahwa ini haram, ini mubah, ini makruh, sudah nggak dilakukan. Kalau anak cucunya, kenapa kok bisa makruh ini? Kan makruh kan masih boleh makruh. Dulu kalau sudah dibilang kamu nggak boleh buang kotoran di sungai, ya udah nggak buang kotoran di sungai. Kamu apabila habis melahirkan, kamu harus pakai kemben, pakai jari ini biar perutmu tidak buncit nanti. Akhirnya dirubah. Makanya mak-mak muda itu perutnya sudah gembrot-gembrot, punya anak satu. Loh, itu kan menjalani budaya. Loh, ini nggak boleh gue sama dokter ya. Nanti kalau di rumah sakit pulang pakai itu. Oh, nyatanya yang ikut dokter kan itunya perutnya bengkak. Makanya kalau suaminya ngelirik yang lain ya jangan disalahkan. Bojone wis kayak gendongan. Apa? Gendongannya punya semar. Kecil saya tuh beli celengan semar itu toh. Nah, jadi apakah orang yang memiliki kebiasaan sholat berjamaah, istighosah, sholawatan, khataman Quran, ya, tahlilan, itu berdampak pada orangnya? Kalau tidak berdampak itu namanya budaya
religius. Contoh begini, nanti kalau kita mau mengadakan Maulid Nabi sekarang kan sudah ngetren tuh baca tiba dicuplik-cuplik. Coba berdosa nggak kira-kira? Tiba itu kan mengisahkan Nabi, autobiografi Nabi. Nabi sejak di alam misal sana sampai masuk ke dalam alam kandungan ibunya sampai wafat, ditulis dalam bentuk sholawat. Terus mengadakan tibaan dicuplik-cuplik, tiba-tiba waktazal arsyu, tiba-tiba berdoa. Berdosa enggak? Itu budaya religius ya bukan? Ya apalagi karakter religius. Makanya saya mengajari Bapak Ibu kalau di sini jangan dicuplik-cuplik. Ketika kita nyuplik-nyuplik, akhirnya makna yang kita pahami akan berbeda. Apalagi itu menjelaskan kisah hidupnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya kadang heran, baca manakibnya Syekh Abdul Qadir saja lengkap, kenapa baca tiba tidak lengkap? Padahal yang baca itu jubahan, udeng-udengi gini ya toh. Aku kadang-kadang mentolo. Kita itu tidak naruh hormat kepada Kanjeng Nabi kalau baca tiba itu dicuplik-cuplik. Coba itu baca Undang-Undang Dasar paragraf 1 dicuplik langsung paragraf 5. Coba dimarahi orang enggak? Lah iya, makanya yang cerdas. Jadi umatnya Kanjeng Nabi cerdas. Terus ngajak tibaan keliling di kampung. Maulid Nabi itu mulai tanggal pertama sampai terakhir. Tapi baca tibanya dicuplik, dinukil satu-satu. Lah kalau daripada begitu sudahlah baca sholawat Jibril aja satu orang 2000. Kalau jamaah kita 300 yang hadir kan berarti sudah berapa? Kan 900.000. Tinggal nambahin 1.000 sudah 1 juta. Pilih mana daripada tidak menaruh hormat kepada Kanjeng Nabi, menjadi itu budaya Islami juga bukan, sholawat ya bukan, mendingan baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu yang betul-betul sholawat. Ini yang karakter religius. Saya coba sih karakter religius apa budaya religius jamaah ngaji. Cuman saya info aja lewat medsos. Oh alhamdulillah sudah lebih dari 50% memiliki karakter religius. Enggak saya obrak-obrak, langsung saya kasih contoh kelunding. Malah ada yang luar biasa itu Bu Mena. Loh kok sudah 4.444? Luar biasa itu, berarti itu sudah masuk karakter religius. Oh, ya kan? Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ibadahmu tidak diterima Allah itu karena kamu lebih besar menjalankan budaya religius daripada karakter religius. Contoh kalau Maulid Nabi, ya saya bandingkan orang yang memiliki karakter dan orang yang memiliki budaya. Bapak Ibu kalau dari Pare mau ke Surabaya naik bis Bagong atau Harapan Jaya itu kan pakai AC. Kira-kira merokok enggak di dalamnya? Kan enggak merokok itu walaupun dia perokok. Kalau masuk ke rumah sakit itu ada tulisan dilarang merokok, kita merokok enggak? Kan enggak. Kenapa? Ketika di tempat seperti itu bisa merubah budaya menjadi karakter. Tapi ketika kita sholawatan membaca tiba, membaca barzanji di pojok sana ngomong-ngomong sama temennya, piye yu panenmu mang piye? Piye yu wis anu yu? Gorengmu nganu mang anu yu. Terus yang bapak-bapak sambil ngomong sama temennya rokokan. Itu budaya religius ya bukan, apalagi karakter religius.
Padahal yang kita peringati adalah kelahiran orang yang sangat istimewa. Begitu kok berdoa, ya Allah, ya Rasul, saya minta syafaatmu. Apalagi MC-nya mantap gitu. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Alah, serah mungkin. Saya jamin tidak mungkin membaca tiba ambil rokokan, ambil omong-omongan. Kanjeng Nabi sudah mengatakan di dalam hadisnya, setiap orang yang membaca sholawat kepadaku akan diantarkan kepadaku dan aku akan bisa melihat orang yang membaca sholawat. Kalau orang yang membaca sholawat tidak menaruh hormat kepada Nabi, maka Nabi hanya melihat saja dan sholawatnya tidak diterima oleh kanjeng Nabi. Terus kira-kira gimana? Ya tapi untung kalau di sini karena dari awal sudah diketati budaya religius dan karakter religius, jadi sampai yang khatam membaca sholawat kan nggak ada itu bapak-bapak juga yang merokok. Karena sudah kita tanamkan karakter religius itu tidak bisa dibentuk ujuk-ujuk, bentuknya sejak balita, bentuk sejak balita. Karakter religius gampangnya gini, itu pintu gerbang. Dulu kan masih banyak itu jamaah yang parkir di depan gerbang. Itu budayanya masih rendah, apalagi karakternya kan masih rendah. Kan pintu gerbang itu tempat keluar masuknya kendaraan, baik motor roda 4. Ya, motor sekarang sudah terbiasa karena memang ditekan untuk menjadi biasa supaya berkarakter, bukan berbudaya. Gitu. Akhirnya sekarang sudah terbiasa, motor minggir ke sana, dijejer-jejer, sudah terbiasa. Dulu apa gak pating selengkrah. Loh, membentuk itu berapa lama merubah Bapak Ibu sampai seperti itu? Karena sudah jelas, saya sudah bisa melihat ke belakang, tarik benang merah. Dari kecil tidak pernah dimarahi bapaknya ketika parkir sepeda di depan pintu rumah. Kalau zaman masa saya kecil, parkir di depan pintu rumah langsung pok. Karena sudah diajari berkali-kali, kok tetap gitu, pok. Abah saya langsung melilik gini, sudah tahu. Nah, makanya sampai jalur orang berjalan, saya kasih tulisan tuh, jangan duduk di sini. Wis roh nggone wong mlaku cek dilunggui. Makanya orang Jawa ngomong, "Nduk, kamu orang perawan, jangan duduk di depan pintu, nanti nggak ada yang mau melamar kamu." Yo gila wong luwe metoto. Itu budaya religius harus dibawa ke karakter religius. Masa begini aja si Abdul Qadir harus menceritakan kepada kita? Makanya ajarkan kepada anak cucu dari kecil supaya bisa menjalani karakter religius. Karakter religius itu gini, makan saja kalau nggak diajari dari kecil, bertamu juga kelunting itu kan itu budaya religius. Yang enggak, karakter religius apalagi budaya orang Jawa saja tidak. Jadi karakter religius itu harus ditanamkan sejak balita supaya bisa menjalani kehidupan agama, dia bisa disiplin, bisa patuh. Itu nggak diobrak-obrak, sholat subuh ya nggak diobrak-obrak. Mosok santri tahfidz sholat subuh diobrak-obrak? Gak usah diobrak-obrak, goyang banyu langsung. Santri tahfidz, hafidhah diobrak-obrak. Loh, ya kadang-kadang yang berbasis agama malah tidak mengajarkan budaya religius, apalagi karakter religius. Oke, ini yang disampaikan Syekh Abdul Qadir. Ya miskin, paham nggak? Kamu tuh pergi ke sana kemari, ngikuti pengajian gitu apa. Kalau kamu hanya menjalankan budaya religius, tidak mengamalkan karakter religius,
ibadahmu tidak diterima. Sholawatan di kamar, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad 100.000. Bapak Ibu tambah dapat fadilah sholawat yang luar biasa, semua hajat terpenuhi. Sholawatan ngalor ngidul sama bulan bulan Maulid. Ya. Saya dulu kalau di Jakarta itu dijadwal, pokoknya selama bulan Maulid harus keliling selama bulan Maulid. Lama-lama saya pahami loh, kok begini, akhirnya saya tidak mengikuti. Karena apa? Baca tiba dicuplik-cuplik, baca Barzanji dicuplik-cuplik, baca Simtud Duror ya dicuplik-cuplik, baca Syaraful Anam dicuplik-cuplik. Saya batin, baca tiba kok cuma 15 menit. Padahal itu kalau dicuplik kan berapa sih halamannya, kan cuma 39 halaman. Ya, tiba-tiba sudah mahalul qiyam. Habis itu ustadznya ceramah menceritakan tentang kelahiran Nabi. Percuma loh. Kalau begitu ya mau sholawat biasa sajalah, nariyah 4044, sholawat Jibril, berarti barulah nanti ustadznya nyeramain tentang sejarahnya Nabi begini-begini kan. Wong sudah dikemas dalam bentuk tiba. Sejarahnya tiba itu kan luar biasa. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, hei miskin, paham gak budaya agama dan karakter agama? Orang ziarah kubur itu budaya religius apa karakter religius? Kok nggak ada yang menangis gitu di makom mengingat mati, nggak ada toh? Malah mau ke Gus Dur itu apa? Sing dilewati itu apa? Kerupuk bunder besar, terus jenang-jenangan itu dodol Garut, gitu kan mau disebut karakter religius. Ziarah makomnya orang yang sudah meninggal supaya mengingat mati, malah yang diingat dompetnya. Nanti nggak usah lewat sana, nanti kalau lewat sana anakku minta beli-beli ini malah nggak kebeli, malah nangis gulung-gulung. Sekarang itu bergeser posisi, yang dulunya karakter religius sekarang menjadi budaya religius. Yang dulunya sebenarnya itu hanya karakter budaya religius, sekarang dipaksakan menjadi karakter religius. Kamu nanti kalau ngomong begini, kata Syekh Abdul Qadir, ingat kata-kataku, kamu akan dipentung orang dari belakang, kepalamu tidak menggunakan topi baja. Wis apa sing marahi lek ziarah kubur itu budaya religius? Nanti begitu kalau kedengaran. Siapa sing ngomong sholawatan di panggung-panggung itu budaya religius? Nah, makanya Syekh Abdul Qadir ngomong nih, ya, sataro an qaribin khobaroka wa tadhkurul kalami saufa taro indat to'ani. Ya wes, dalam waktu dekat kalau kamu mempromosikan ini, siap-siap dipentung orang dari belakang, ditusuk-tusuk tanpa topi baja. Kata Syekh Abdul Qadir, farrih qalbaka, kalau begitu kosongkan hatimu ya dari sesuatu yang selalu disibukkan dunia. Padahal kamu sibuk mencari dunia, kamu sendiri sebenarnya sedang antri meninggalkan yang kamu cari. Ngumpulno dunia yang banyak itu kan kita sama sebenarnya, kata Syekh Abdul Qadir, kan ya antri juga meninggalkan yang kita kumpulkan. Maka kata Syekh Abdul Qadir, nih karena hal ini ya, kamu jangan enak-enakan di dunia ya. Kehidupan sejati, kata Nabi, adalah kehidupan akhirat. Ada pertanyaan?
terjebak dengan budaya religius dan karakter religius. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir mengkisahkan di zaman Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah, ya, Imam Ahmad bin Hambal sampai dirajam, sampai dipenjara gara-gara tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bahasa kita rasionalis. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Qosir amalaka, qosir pendekkan, amalaka angan-anganmu. Waqot telah ja'aka mendatangimu az-zuhdu perintah zuhud fid dunya di dunia li'anna zuhda karena zuhud itu kullahu seluruhnya qasrul amali memperpendek angan-angan. Uhjur singkirkan akronas su'i akrona orang-orang yang dekat denganmu as-su'i kejelekan waqta'ul mawaddata waqta' dan putuskan al mawaddata pertemanan bainaka wa bainahum bainaka antara kamu wa bainahum dan antara mereka wawasilha dan sambungkan persahabatan bainaka diantara kamu wa bainas solihina dan antara orang-orang soleh uhjur singkirkan
Uhjurul qoriba, singkirkan teman dekat. Minka, darimu. Idza kana, jika dia min, termasuk akronis su'i, akroni teman dekat, as-su'i kejelekan. Wawasilal ba'idah, wawasila dan sambungkan al-ba'idah, teman-teman jauh. Minka, darimu. Idza kana, jika dia min, termasuk akronil khairi, dekat dengan kebaikan. Kuluman, setiap orang, wadattahu, yang dekat tali persahabatan, soro, akan menjadi, bainaka, antara kamu, wa bainahu, dan antara dia, qorobatun, suatu kedekatan. Fanzur, maka lihatlah, liman, kepada siapa, tawadidu, kamu bersahabat. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi di masa Syekh Abdul Qadir Jailani, itu banyak permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat orang itu baik atau buruk, nggak usah masuk ke rumahnya, lihat saja dia suka berteman sama siapa. Kalau bertemannya sama orang-orang soleh, berarti dia dimungkinkan dia termasuk orang soleh. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang tidak soleh atau toleh, berarti ya dimungkinkan dia tidak soleh. Anak kecil saja itu kan bisa mencerminkan isi rumahnya orang tuanya. Ada anak kecil
masih kelas 3 SD, ngomong misuan. Saya nggak heran, berarti yang direkam setiap hari bukan istighosah, tapi miso. Kalau yang direkam setiap hari sholawat Jibril ya kepleset ya Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Jaran. Ya, kita nggak perlu melihat orang tuanya sampai ke dalam rumahnya, apalagi dalam kamarnya. Lihat saja sikap anaknya ketika berkunjung ke rumah bapak ibu, sudah bisa dilihat cerminan orang tuanya. Orang tuanya berkelas apa enggak, kata Syekh Abdul Qadir. Oh, ternyata tidak berkelas. Kata Syekh Abdul Qadir, ya kamu harus tinggalkan persahabatan yang tidak membuatmu menjadi baik. Kamu bersahabat dari SMP, SMA sampai tua dalam kemaksiatan. Masa udah umur 60 masih maksiat terus? Kalau temanmu tidak sadar ya sudah, biarkan saja, tapi kamu yang harus sadar. Usia 60 itu sudah usia mendekati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ada beberapa hal yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita, bahwa kita nggak boleh terlalu panjang angan-angan, mikirnya sederhana saja, itulah. Kawan betul, ada melahirkan. Ya nggak perlu terlalu bertele-tele mikir, itu simple. Anak pun juga sama. Anak itu punya pikiran praktis, simple. Yaitu cara orang tua mengajarkan berpikirnya praktis dan simple. Anak kan kadang begini, mau minta uang saku aja ke mamanya dulu, baru mamanya dilempar, sana minta papamu, minta ayahmu. Itu mengajari kita kepada anak mikir tidak simple, jadi tulul amal. Kakian mikir, jalur duit sewe leren, aturannya ke orang tua, ke mama dulu, ke bapak. Akhirnya tidak dilakukan oleh anak, mama sama bapaknya, langsung ke kakeknya. Karena kakek nggak terlalu banyak prosedur. Kalau cucunya datang, apa ini mau sekolah? 50.000 kalau kakek. Kalau emak kasih 2.000 aja, pertanyaannya mau beli apa? Jajan apa? Ya. Jadi ajari anak-anak kita juga berpikirnya praktis, simple. Jangan mikir tulul amal. Anaknya ada iuran pak untuk bayar Agustusan, mana surat dari sekolah? Ada suratnya enggak? Enggak ada suratnya, enggak dibayar. Anaknya ngomong sama saya, bapakmu enggak zuhud. Iuran digawe 17-an aja ditakokno. Oke. Nah makanya seorang sufi itu berpikirnya jangan terlalu panjang. Anak itu sudah kelihatan sampai usia mulai SD, lulus SMP, SMA sudah kelihatan. Apa yang melekat pada anak, yaitulah yang melekat pada dari ajaran orang tua. Nasihat di luar rumah, 1 juta nasihat itu nggak ada gunanya, masih bermanfaat 1 teladan dari orang tua di rumah. Ya, dicontohi di rumah sekali itu lebih bermanfaat daripada dikasih pitutur nasihat di luar rumah. Dimotivasi 1000 kali nggak akan ada gunanya. Diajari di luar, diajari kamu kok orang kemproh sih, kamu gini nggak akan
nggak akan berubah karena di rumah tidak ada pelajaran itu. Ini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir. Ya, ketika kita juga punya anak, ya anak kita bergaul dengan siapa, orang soleh, anaknya orang soleh atau anaknya apa. Nah, terus kadang kan gini, anak itu bergaul sama anaknya orang kaya yang sukanya motoran kemana-mana, touring tapi nggak sekolah. Terus enak ikut orang itu, anaknya orang itu orang kaya itu kemana-mana dibosin kan, bayarin cuma bayarin, tapi sekolahnya amburadul. Dia sekarang masih menikmati hartanya orang tua. Ya. Jadi mulai sekarang ajarkanlah diri kita sendiri, anak cucu, ya mikirnya simple. Sakit aja nggak mau ngomong, takut. Karena kalau sakit bapaknya marah. Kamu tadi makan apa? Oh batuk-batuk. Ya lebih baik nggak ngomong aja sampai anaknya diem aja sampai mengkis-mengkis. Ngik. Baru setelah masuk ke rumah sakit di UGD nangis. Karena apa? Anak mau menceritakan segala sesuatunya takut. Kita itu disuruh zuhud sama Syekh Abdul Qadir itu mikir apa-apa yang simple. Kalau tahu masih anak kecil yang namanya batuk, pilek itu dinasihati. Kamu tadi beli apa? Kamu ingat-ingat loh ya, boleh beli jajan tapi yang tidak buat gorokanmu batuk. Sakit tambah digebukin, dimarahin lah. Akhirnya kan anak mau menceritakan bahwa dirinya sakit tidak berani, lebih baik menahan sakit daripada kena tamparan orang tua. Akhirnya anak ketika dewasa lebih nyaman dengan orang lain daripada dengan orang tua. Pilih mana? Anak itu nyaman dengan bapaknya, ibunya, atau nyaman dengan orang lain? Nah, Syekh Abdul Qadir mengingatkan kepada kita disuruh zuhud, anak kita juga diajari zuhud. Kenapa nak, kamu sakit? Kalau cucu juga sama, kenapa cu, kamu sakit? Ini ya, kita bawa ke rumah sakit ya, berobat ke puskesmas. Nek, jangan ngomong sama ayah, Nek. Loh kenapa? Kalau mau sama ayah pasti digampar nanti, Nek. Ya. Jadi ini perilaku zuhud kita kepada diri kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Makanya kalau di Indonesia dinamakan rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit pikirannya sudah serem anak-anak itu. Kalau di Eropa anak kecil sakit ditanya mau kemana? Mau ke hospitality. Jadi di sana bukan rumah sakit tapi rumah menyenangkan, hospital. Ya, jadi langsung ganti baju kalau di sana. Kalau sini mau kemana? Rumah sakit, sudah trauma, ada jarum panjang, dokternya serem, satpam di depan itu melotot. Nah, akhirnya anak kecil gak mau berobat. Jadi kita harus menyederhanakan pola pikir, gak usah terlalu muluk-muluk, sederhana saja, ya. Membiasakan simple, praktis, tidak bertele-tele, tidak proseduralnya panjang prosedurnya. Minta uang saku aja harus lewat maknya baru ke bapaknya. Ketika bapaknya dikasih tahu maknya, lah salahnya sendiri nggak ngomong sama aku minta uang jajan. Kalau ngomong ya saya kasih. Nanti kalau tua dibalas anaknya ketika sakit sudah semper di atas kursi roda. Bapakmu itu loh salah sendiri nggak ngomong sama aku tadi di rumah kok.
yaitu piwalese. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, anak kita dimanapun juga akan ketemu dengan amal soleh kita, ditolong orang. Kalau kita pelit sama orang ini, nanti di mana-mana anak kita kekurangan, ya nggak ada orang yang nolong, karena amal soleh kita itu ya berdampak kepada anak cucu kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Sudah paham ya? Budaya religius, karakter religius, mikirnya jangan bertele-tele. Sudahlah, sholawat ya sholawatan, sholat ya sudah sholat. Kalau sedekah ya sudah sedekah, nggak usah dipikir wah sedekah 1 dapat balasan 10. Karena kita sudah belajar tasawuf. Kalau maulid Nabi, maulidnya harus lebih meriah daripada ulang tahun anak cucunya, ulang tahun diri sendiri, ya, nanti lebih meriah. Ya, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Wakila dan dikatakan liba'dihim kepada sebagian ulama tasawuf, mal qarabatu, apa itu kedekatan? Qala dijawab al-mawaddatu, persahabatan dengan kasih sayang. Tak angka, tak tinggalkan angka darimu. Tolaba mencari, ma sesuatu, kusima yang telah dibagi, wama dan sesuatu, lam yuksam, lam yang tidak yuksam akan dibagi. Fa'in karena tolabaka pencarianmu, lima terhadap qad yang telah kusima dibagi, ta'abun akan melelahkan, wa tolabuka dan pencarianmu, lima terhadap sesuatu, lam yuksam yang tidak akan dibagi, maqtun menjadikanmu benci, wa khadlanun dan terlantar.
Walihada, oleh karena itu qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati, min diantara jumlati sejumlah, hukubatillahi ta'ala, hukuman-hukuman Allah Ta'ala, li'abdihi, kepada hambanya, tolabu adalah mencari, ma sesuatu, lam yuksam, yang tidak akan dibagi, lahu kepada hamba tersebut. Ya, ini saya jelaskan kenapa Syekh Abdul Qadir menjelaskan begitu. Itu karena pada masa itu ada peristiwa yang luar biasa besar. Ya, Syekh Abdul Qadir melihat banyak orang yang menjilat kepada kekuasaan. Terus orang yang menjilat kepada kekuasaan itu begini, nah yang dijilat ternyata menang jadi penguasa. Terus ngomong sama yang kalah, oh menjilat saja harus punya harus ada ilmunya supaya menjilat kita berhasil. Yang kamu jilat kalah tidak berkuasa. Antara aku dan kamu sama-sama penjilat, cuman kamu penjilat yang kalah, aku penjilat yang menang. Makanya jilat pun harus ngaji, harus punya ilmu. Nah itu ilmunya orang menjilat. Nah di waktu yang sama ada peristiwa yang luar biasa menghebohkan dunia. Karena Imam Ghazali pada waktu itu ya sudah menjadi rektor Universitas Nizamiyah, jadi guru besar, dan perdebatan di mana-mana tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Ghazali. Imam Ghazali keluar dari kampus Nizamiyah, mengundurkan diri jadi guru besar sekaligus jadi rektor. Kalau hari ini ada nggak orang mundurkan diri jadi rektor sama guru besar dikembalikan, wis aku gak gelar profesoran lah, nggak jadi rektoran. Karena apa? Imam Ghazali mengundurkan diri itu alasannya karena beliau berpendapat bahwa kampus sudah tidak lagi menjadi tempat memproduksi ilmu, ya mencerdaskan manusia. Kampus berubah menjadi pabrik orang-orang pintar dan kandang para penjilat penguasa. Baca itu di Ikhya kalau ngaji Ikhya. Ya. Makanya Imam Ghazali keluar. Gelar profesornya dikembalikan, jabatan rektornya juga diserahkan. Karena yang dilihat oleh Imam Ghazali, orang-orang pintar di kampus menjadi pelayan penguasa. Nulis sejarah ya sesuai permintaan penguasa. Meneliti segala sesuatu sesuai pesanan penguasa. Walaupun nggak ilmiah juga ditulis jurnalnya. Karena pada masa Imam Ghazali ilmu dibajak demi melayani tahta.
Makanya Imam Ghazali sendiri difitnah. Gara-gara Imam Ghazali Islam menjadi mundur karena mengajarkan tasawuf. Ya, padahal Imam Ghazali itu mundur dari Nidhamiyah jadi guru besar, jadi rektor karena kampus itu hanya menjadi pabrik orang-orang pintar dan kandang penjilat penguasa. Ya, orang pintar di kampus menjadi pelayan penguasa. Ilmu dibajak demi melayani tahta para penguasa. Ilmu dijadikan dalil demi mengamankan kursi kekuasaan. Ya kalau zaman sekarang mungkin ya banyak relawan yang menjadi pembela kekuasaan sampai kekuasaannya habis pun masih dibela mati-matian. Ya. Terus Imam Ghazali mengatakan banyak pelacur ilmu berjubah akademisi dan berjubah agama. Bayangkan zaman Imam Ghazali sudah disebut pelacur ilmu. Karena apa pendapat Imam Ghazali? Aku menolak menjadi budak kekuasaan, aku memilih menjadi marbot masjid. Bayangkan seorang Imam Ghazali keluar dari kampus, ya, gelar guru besarnya dikembalikan, jabatan rektor dikembalikan, dia pergi ke Sam, di sana dia memilih jadi marbot masjid. Zaman gelem wis guru besar terus jadi marbot masjid. Hari ini langka. Ya, hari ini langka. Jadi bupati terus melihat kemaksiatan diserahkanlah kekuasaan kebupatiannya kayak Ibrahim bin Adham itu. Ya. Bismillah aku jadi marbot masjid sajalah. Marbot masjid di mana Gus? Sana kalau pengen di Baidowi sana. Nanti marbot masjid dapat kopi, dapat makanan gratis. Sing senyum-senyum berarti sering ke sana kan? Saya barusan ke sana karena penasaran dengan uploadannya orang-orang di mana sih Masjid Baidowi. Oh, di depan itu ada masjid, di belakang ada masjid. Masuk ke dalam. Terus saya gini di mobil, ini konsepnya bagaimana nih? Kita Indonesia kok malah jalannya di kanan bukan di kiri. Terus tukang parkirnya nggak ada. Ketika kita keluar dibengoi. Loh, kok muncul waktu kita keluar? Waktu kita masuk nggak ada. Ya. Ternyata di situ ada masjid, di sebelahnya ada kolam renang. Jadi habis renang ke masjid apa habis dari masjid ke kolam renang? Ternyata masjidnya itu azan qomat, ya nggak ada orang yang masuk ke masjid termasuk saya. Saya ngamati. Oh betul kata Nabi, nanti di akhir zaman banyak orang yang mengunjungi masjid karena takjub dengan arsitekturnya. Ketika ada azan qomat pun tidak ada yang masuk ke masjid. Kereta kelinci banyak, terus bis mini yang dimodif banyak, malah sambil anak-anak di kampung Inggris nyanyi ini nyanyi apa gitu? Katanya naik kereta kelinci sambil karaoke keliling. Ya nggak ada yang sholat. Saya gini loh, kok sepi? Kalau kita ke sana jangan-jangan jadi imam sholat. Ya inilah yang terjadi di zaman kita, ya. Masjid yang indah-indah hanya dikunjungi takjub sama arsitekturnya, tapi tidak mencari Allah. Ya itulah menjadi budaya religius. Tidak lagi menjalani karakter religius. Kalau karakter religius kan begitu ada adzan qomat langsung gerutu-gerutu ke tempat wudhu, langsung wudhu sholat. Panggilan sang kekasih.
Jadi ini yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir, ya, itu waktunya hampir bersamaan dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu melihat kekuasaan sudah luar biasa, sampai Imam Ghazali dipaksa untuk membela kekuasaan. Imam Ghazali tidak mau, lebih baik mundur. Gak seperti orang sekarang sudah dapat jabatan jadi menteri malah pingin jabat ormas lagi dan sebagainya. Imam Ghazali nggak mau. Seharusnya orang yang ngaji Ihya kitabnya Imam Ghazali yang meneladani Imam Ghazali. Okay. Jadi Imam Ghazali berpendapat keluar dari kampus, karena kampus sudah bukan mencetak intelektual lagi, mencetak menjadi pabriknya orang-orang pintar dan menjadi kandang para penjilat kekuasaan. Ini kata Imam Ghazali. Okay. Makanya Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan nada yang sama, karena antara Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir itu waktunya hampir bersamaan. Ya, sama-sama di abad ke-5. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sabda Nabi yang kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat, itu kenyataannya kan nggak ada. Kalau dilihat dari kan itu hanya slogan dari ceramah-ceramah, kata motivator dan lain sebagainya. Kenyataannya kan yang zaman sekarang itu kan yang kehidupan sejati adalah kehidupan dunia. Kenyataan dilihat dari sikap dan sebagainya itu kan seperti itu. Dan untuk benar-benar supaya kita sebagai umat Muhammad ini bisa menerapkan sabdanya beliau itu yang benar-benar kehidupan sejati. Gimana? Ya, kalau Nabi bersabda al-aisyu, ya, aisyul akhirah, kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Tapi kan kita juga terjebak dengan pemikiran-pemikiran materialisme. Semua diukur dengan uang. Orang kita anggap kaya kalau materinya banyak. Orang kita anggap sukses kalau di garasinya ada mobil satu minimal. Ya, kiai saja kalau cuma naik sepeda onto nggak diikuti orang. Kalau kiai diantar jemput naik Alphard, naik Ribbon, baru diikuti orang, dicium tangan, dibolak-balik tangannya. Ya. Antara ulama zaman sekarang dan umatnya sama-sama terjebak dengan kehidupan dunia. Bagaimana sih kita itu mau menjadikan kehidupan dunia sebagai kehidupan akhirat? Contoh, kita itu kalau ngaji ini sajalah ngaji. Saya itu kan selalu mengedepankan kehidupan akhirat. Ya, ngaji. Ya, karena apa? Ini adalah buah dari peradaban yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Ngaji ini adalah cara yang paling sahih untuk menghamba kepada Allah. Ya. Saya makanya menjaga sikap materialistis di dalam pengajian saya supaya saya masih bisa mengedepankan akhirat. Di sana duduk di satu ruangan itu sudah ada HTM. Tahu HTM? Harga tiket masuk. Itu. Di sini masuk nggak masuk, nggak ada dendanya, nggak ada UKT di sini, nggak ada IP. Walau nggak ada yang tanya, Gus, menjalankan kehidupan akhirat itu modal dunianya berapa? Kan nggak pernah ada yang tanya gitu toh, karena kebiasaan materialistis otaknya.
Contoh aja yang dilihat mata itu, server di atas itu berapa satu bulan, server itu loh. Yang di Zoom ini juga nggak pernah ada yang tanya, Gus, bayar server itu habis berapa? Ya nggak tanya, karena pikirannya selalu duniawi. Kalau pikiran akhirat, kehidupan akhirat, berbondong-bondong rebutan, saya yang bayar server, Gus. Kan nggak ada tuh. Nah, gitu kok mau niru Kanjeng Nabi. Yang ditiru itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Adam Smith. Mengeluarkan sedikit-dikitnya dapat untung sebanyak-banyaknya. Apa putune Nabi Adam, putune Adam Smith? Ya kan? Ketika Bapak Ibu mau melihat ngaji, nambal pengajian, ada yang tanya, Gus, ngupload ke YouTube itu berapa biayanya? Gak ada kan yang rebutan masuk surga, kan gak ada? Gak ada. Apa perlu saya tulis di banner besar, ini biaya operasional ngaji rutin bulanan kita? Loh, ini karena kalau kita bicara aisu akhirah itu loh. Wong sekarang semuanya akhirat itu dibalik menjadi kemasan dunia. Akhirat menjadi alat untuk mengeruk dunia. Sekarang sholawat itu akhirat apa dunia? Sekarang dikemas enggak sholawat itu? Bukan saya benci dengan orang yang sholawatan, enggak. Kalau kita mau menjelaskan tentang kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat, ya sudah dong. Kalau ngajak orang sholawatan ya gak usah bayar toh. Kalau di saya Bapak Ibu saya jadi baan tak kayak berkat nggak mulia? Kasih berkat nggak? Kasih. Itu sampean gowo por ini. Bawa apa ketika kesini? Bang tak kokon gowo kok aku adu-adus itu gowo adu-adus tenan gak digowo sak toko nih. Loh, saya menjunjung al-aisu aisul akhirah karena apa? Karena Bapak Ibu sudah mau ngaji, apa yang saya dapat di akhirat. Malam ini berapa huruf yang saya baca, mulai hukia sampai ya miskin. Oh, dihitung sendiri aja lah. Kalau saya mengajarkan satu huruf kepada Bapak Ibu, dari 50 orang dikalikan satu huruf kalikan sekian, pahala akhirat saya berapa? Saya mengejar itu. Nilai 3 juta untuk operasional ngaji nggak saya pikirkan, karena saya berpikir ini kepentingan akhirat. Nanti Bapak Ibu semakin banyak beribadah, semakin mantap ibadahnya, diajarkan ke anak cucu, makin berkembang ila yaumil kiamah. Saya mati pun dapat kiriman. Tuh, Wendy ngajarkan anak cucunya, terus malaikat datang, dari mana ini? Ini dari jamaahmu dulu Wendy tuh. Tak pikir Wendy gak patek sergap ibadah, tiba wakeh ganjarannya dikirim klunding. Loh, itu memang tujuan saya aisul akhirah, kehidupan sejati di akhirat. Saya ngundang orang baca Quran, ngaji ya 30 juz. Setiap yang baca kan saya kasih amplop itu. Karena apa? Tujuan saya adalah akhirat. Nilai 100 sampai 150 ribu itu sangat kecil bila dibandingkan untuk kepentingan saya, pahala saya di akhirat. Tuh. Nah, sampai lek ngajak wong ngaji khataman yo, cul-culan apa? Lembiane ngadeg dhewe ambek nguasi langit ngono. Ngono kok njaluk mlebu swarga. Syafaatnya Quran. Ya kata Quran, wong dia ngajak orang lain ngaji gratis. Logika berpikirnya seorang sufi begini. Orang kalau saya ajak ngaji dengan hajat tertentu. Ya, kenapa orang itu saya kasih uang? Karena dia itu meninggalkan pekerjaannya. Kalau meninggalkan pekerjaan, nilai ekonominya hilang nggak? Ya jelas hilang. Berdosa nggak kita yang undang kalau nggak ganti nilai ekonomi? Ya makanya jadi sufi itu harus cerdas, ngundang wong itu amplopono.
Oh jamaah lho Gus, mosok ngundang agamae materialistis yo. Loh. Kita nggak materialistis, kita tahu orang yang kita ajak ngaji 30 juz selama 2 hari berturut-turut dia kehilangan nilai ekonomi. Coba ini kalau bakul ndok piro sing gak payu. Kalau dibandingkan ndoknya itu, kita harus ganti dia 500.000 kalau ngajak dia. Enggak saya ajak. Karena saya ganti nilai ekonominya terlalu besar. Yang saya ajak yang kerja-kerja ke sawah 1 hari itu 60.000, kalau dikalikan 2 hari ya 120, saya bulatkan 150. Kayak Abah Jalil nggak saya ajak karena terlalu besar nanti gantinya, sawahnya sekian, sekian, wah enggak. Ya, jadi nilai ekonominya kita ganti karena apa? Demi pahala akhirat kita merugikan orang akhirnya nggak dapat pahala. Paham? Makanya kalau ngundang wong itu gratisan aku, ya Allah Gusti gak canggih-canggih. Makanya nanti kalau ngajak orang untuk kepentingan kita tasyakuran dan sebagainya, kalau 15 orang ngaji Quran ya kan, kita membayar 2 hari itu, habis maghrib sampai jam 11 malam, besok habis subuh sampai jam 3 sore, 2 hari kehilangan nilai ekonomi. Terus pulang cuman bawa berkah, isinya cuman ayam, isin sama Gusti Allah enggak? Ya Allah minta pahala surga, ngasih temannya balasan pahalanya apa? Ayam lagi. Ayam 1 utuh itu dipecah-pecah sampai jadi 10. Ya Allah. Loh, ini kita kalau mau bicara pahala, kamu mungkin dapat pahala kalau caranya begitu. Walaupun nenek moyang mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bagi orang bodoh, lewat cerdas itu ya dinilai, akhiratnya kita nilai. Ya. Saya kalau orang-orang ngaji di sini saya amplopi. Karena apa? Kepentingan akhirat saya nikahan. Makanya nanti kalau punya hajat, nyelameti putune, gak diamplopi sing diundang, berarti belum paham tasawuf, pahamnya Sarenga teh Adam Smith. Loh, kan sudah diajarkan Nabi tuh, kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Pun Gus, daripada kalau bayari wong tak ternoe nang omahe dhewe-dhewe ingkunge, tak tulisi mohon doa restu. Ya lek ndonga wong diundange kadang gak patek ndonga. Apalagi dikasih kerdus, dikasih ingkung gitu, mohon doa restu. Ya. Jadi ini tujuannya adalah kehidupan akhirat. Kalau kita punya profesi seorang dokter, ya yang 20% dari pekerjaan kita ngobatin orang, nolong orang itu digratis untuk kepentingan akhirat. Wong kepentingan dunia loh sudah luar biasa. Saya kemarin ke dokter Teddy nyuntiknya anak 2 itu laki-laki. Dokter Teddy saya kok joban ini. Tak kok itu nanti dokter joban. Hati mulutan Pak Widir. Yang diterima cuma 60 orang. Anak saya dapat nomor 41. Oh, berarti yang dokter saja punya pemikiran bahwa pengen punya kehidupan sejati di akhirat. Zaman saya nggak dokter malah donyo, akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir? Kamu kalau yang nggak dibagi jangan kamu cari, malah nggak ketemu, nanti kecewa, kamu nanti menderita, ya. Kan kita sudah tahu hal-hal yang tidak perlu kita kejar, jangan dikejar. Sholawatan dulu biar rezekinya lancar, bukan cari rezeki dulu baru sholawatan dulu baru rezeki. Wong saya nulis mangkok itu loh, baca sholawat nariyah dulu 100 kali baru nulis mangkok. Ternyata sing gurung setor sholat saya tulis jelebret. Akhirnya saya bawa ke belakang lagi, saya bersihkan.
Ya sudah baca sholawat, saya tulis, ya langsung bisa. Itu yang nggak baca sholawat saya coba tak kurep nona. Tapi saya latihan, tapi bukan yang sango, itu anu biasa. Coba sih, karena dulu kata guru saya yang mau diijazah harus baca sholawat dulu. Yang belum setor saya coba, lebret kayak lentung. Ya semua tujuan kita adalah akhirat. Hafal Quran. Ya kalau ngajari Quran tidak usah pasang tarif. Kalau pasang tarif malah rizkinya dibatasi Allah. Kalau nggak pasang tarif rizkinya tidak dibatasi Allah. Padahal Allah tadi mau memberikan rizki yang banyak. Itu banyak loh. Mazru'atul akhirah sampai anaknya dijenengno Lulu Mazru'atul akhirat. Lulu itu artinya permata, Mazru'atul akhirat ladang akhirat. Terus lek wong mleki ngono terus cocok apa gak jenenge? Kan kudune lek Mazru'atul akhirat wonge luman. Wis sak duwene dikekno. Lho ini lho Mazru'atul akhirat. Dari dulu saya pasang karpet ini segini-gini, Bapak Ibu rela duduk di di lantai kan kalau nggak dapat tempat duduk. Kudune kalau sudah paham akhirat, kesini bawa karpet sendiri ditinggal. Kok senengane malah di lantai adem-ademan ambek ngaji, ngalah barokah Gus. Iku kuno, ngalah barokah itu kuno. Gak dapat barokah karena tidak pernah beramal soleh. Wes ladang akhirat ya. Mulai saya buka ini ya ladang akhirat karena pertanyaan saya kada takok. Ya kan? Itu dari dulu ketika minuman itu habis. Pernah paham gak itu kalau habis itu terus kesini bawa satu dus? Watu ayo gak tahu nggawa saya roh awake watu ya budal nggawa dhewe nang tumbler ngono lho. Kan ya enggak. Karena nanti saya begini terus diwali omongan sama jamaah, Gus kan tujuannya sudah akhirat Gus, kalau saya kan masih dunia separuh. Loh, ya saya kasih contoh semua tujuan akhirat. Mungkin yang dunia wis watu-watu gak oleh akhirat ya. Itu minuman akhirat itu. Saya itu kalau punya hajat untuk ijazah untuk apa? Ada yang membawa untuk tujuan akhirat, saya perhatian loh. Saya berdoa di dalam hati begini, ya Allah bahagiakan dia di akhirat. Kalau Allah membahagiakan Bapak Ibu di akhirat, pasti di dunianya dapat hidayah. Saya nggak mendoakan bahagiakan dia di dunia, pasti di dunia dibahagiakan oleh Allah. Pun paham kehidupan sejati di akhirat. Itu loh ma'ul hayat, air kehidupan. Oke, jadi ini yang dipesankan Syekh Abdul Qadir. Yang ditekankan kita harus merubah sikap ya dari budaya religius menjadi karakter religius. Boleh sholawatan ngikuti grup kemana-mana, ngikuti konser kemana silahkan, tapi jangan lupa di kamar juga baca sholawat lebih banyak. Paling mari sholawatan ya orang mungkin ngoco sholawat ngeledak turu. Ya, pesan Syekh Abdul Qadir saya ulangi lagi, setelah kita memahami bahwa agama itu menjadi dua kelompok, satu orang menjalankan budaya religius saja, yang satu orang menjalankan karakter religius. Kalau orang menjalankan karakter religius, biasanya otomatis budaya religiusnya terbawa. Oke. Kalau budaya saja tidak terbawa. Jilbaban itu kan budaya religius. Apa menjamin orangnya soleh, soleha? Kan enggak. Wong LC sing jilbaban ya akeh.
Malah kadang ketemu saya di hotel, Gus, minta penglarisannya Gus. Ya karena dia hamba Allah juga saya kasih penglarisan. Nanti kalau sudah bisa beli mobil Honda Jazz yang baru berhenti ya Gus. Ya kadang ada yang berhenti, ya kadang ada yang bablas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, saya mau sampaikan begini. Besok Ramadan sudah saya mikirkan akhirat untuk kepentingan Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu pengen ngaji hadis qudsi tetap apa pengen ngaji yang lain? Qudsi yang kemarin kan nanti kita khatamkan, kan ada hadis qudsi yang lain. Hadis qudsi biar paham dengan dawuh-dawuhnya dan firman-firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Ya Bon, nanti saya anukan karena nanti kalau nggak jauh-jauh hari biasanya percetakannya kan terlalu mendadak, nggak bisa nanti. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana al-mukhalana wa la yafa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.